Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan berkhotbah dengan judul Penderitaan yang Mendorong Perubahan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dengan judul Penderitaan yang Mendorong Perubahan. Demikianlah bunyinya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh penghiburan dari Tuhan yang telah diterima oleh Rasul Paulus dan Timotius ketika sedang mengalami penderitaan. Sehingga Rasul Paulus dan Timotius memiliki keyakinan bahwa semua orang percaya di Korintus dan di seluruh Akaya juga akan menerima penghiburan dari Tuhan ketika sedang mengalami penderitaan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus dan Timotius mengalami penderitaan ketika sedang melayani Tuhan di Asia Kecil. Penderitaan yang Rasul Paulus dan Timotius alami begitu besar dan berat, sehingga mereka mengalami keputusasaan pada saat menjalani kehidupan pada waktu itu. Namun di dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Timotius, ada suatu perubahan positif yang terjadi, di mana Rasul Paulus dan Timotius belajar untuk tidak menaruh pengharapan kepada diri mereka sendiri, melainkan menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Rasul Paulus dan Timotius percaya bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka pada waktu itu juga akan menyelamatkan kehidupan mereka di hari-hari berikutnya. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus dan Timotius mengalami penderitaan ketika sedang melayani Tuhan. Namun, di dalam penderitaan yang dialami, ada suatu perubahan positif yang terjadi, di mana Rasul Paulus dan Timotius tidak menaruh pengharapan kepada diri mereka sendiri, melainkan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya membahas mengenai penderitaan yang mendorong perubahan. Ketahuilah bahwa melalui penderitaan yang dialami, ada suatu perubahan positif yang dapat terjadi. Sebagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Timotius dapat mendorong terjadinya suatu perubahan di dalam kehidupan Rasul Paulus dan Timotius, demikian pula dengan kita. Penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Teman-teman, penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal. Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan.
Yang pertama, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Dapat kita lihat di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yang kedua, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-67 sampai yang ke-71. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal. Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Teman-teman, penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan? Yang pertama, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Mari kita melihat surat 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah surat dari Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada warga gereja di Tesalonika. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius mengucap syukur kepada Tuhan karena melihat iman dari warga gereja di Tesalonika yang semakin bertumbuh di tengah penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami. Penderitaan yang mereka alami menunjukkan bahwa mereka layak sebagai warga kerajaan Allah. Sebagaimana penderitaan yang dialami oleh warga gereja di Tesalonika dapat mendorong terjadinya pertumbuhan iman, demikian pula dengan kita. Penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Mengalami pertumbuhan iman artinya kita menjadi pribadi yang semakin percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu, menjadi seorang pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah di tengah lingkungan yang melakukan penyembahan kepada berhala. Namun, warga gereja di Tesalonika tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, melainkan di dalam keadaan seperti itu mereka semakin meningkatkan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa penderitaan tidak hanya dapat terjadi bagi warga gereja di Tesalonika, melainkan juga dapat terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai pengikut Kristus, kita juga pastinya pernah mengalami keadaan atau masa-masa yang sukar. Namun, biarlah masa sukar tidak membuat kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan, melainkan membuat kita menjadi pribadi yang semakin meningkatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang mengetahui setiap hal yang sedang kita alami, dan Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan setiap anak-anaknya. Ketika Yesus berada di dalam dunia, Yesus pernah memberikan pengajaran kepada para pengikutnya untuk berbahagia ketika mereka sedang mengalami penderitaan, karena ada upah yang besar yang akan diterima oleh mereka. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Ketika kita sedang berada di dalam berbagai penderitaan, Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang tetap berbahagia karena ada upah besar yang akan diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang mengetahui pergumulan setiap anak-anaknya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita untuk berjalan seorang diri, melainkan Tuhan akan menolong setiap kita untuk melalui setiap penderitaan bersama dengan Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ketika Yesus berada di dalam dunia, Yesus juga mengalami penderitaan. Dan Yesus Kristus telah memberikan keteladanan ketika menghadapi penderitaan. Di mana Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan Yesus membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, marilah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan ketika sedang mengalami penderitaan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. Namun ketahuilah bahwa di dalam penderitaan yang kita alami, maka kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Apabila saat ini kita sedang mengalami penderitaan, ketahuilah bahwa segala penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Artinya, melalui penderitaan kita akan mengalami pembentukan untuk menjadi pribadi yang semakin percaya kepada Tuhan. Justru di tengah penderitaan kita akan menyadari bahwa diri kita begitu lemah dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sadarilah bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan kita, melainkan ada tujuan Tuhan yang baik di dalamnya, yaitu supaya kita menjadi pribadi yang semakin beriman kepada Tuhan, menjadi pribadi yang semakin percaya kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang dapat diandalkan, Tuhan yang sanggup untuk menolong bahkan memulihkan segala keadaan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dikisahkan sebuah kisah di mana pada waktu itu Daud bersama dengan orang-orangnya kembali ke kota Ziklag. Ketika mereka kembali, mereka mendapati bahwa orang Amalek telah menyerbu dan membakar habis tanah Negeb dan Ziklag. Orang Amalek tidak membunuh siapapun, akan tetapi orang Amalek menawan setiap orang yang ada di sana, termasuk keluarga Daud dan keluarga anak buahnya. Alkitab mencatat bahwa apa yang terjadi membuat Daud bersama dengan anak buahnya begitu sedih sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Melalui kisah ini kita dapat mempelajari bahwa penderitaan yang dialami oleh Daud dapat mendorong Daud untuk semakin menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami oleh Daud dapat mendorong terjadinya pertumbuhan iman. Sebagaimana Daud dapat mengalami pertumbuhan iman, demikian pula dengan kita. Penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Teman-teman, penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan? Yang kedua, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita melihat surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah kutipan surat dari Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rasul Petrus mengatakan bahwa karena Yesus sudah menderita secara jasmani, maka dari itu mereka juga harus memperkuat diri supaya dapat melalui penderitaan secara jasmani. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan dari Rasul Petrus supaya setiap pengikut Kristus melihat penderitaan sebagai ujian dan mereka harus tetap bersukacita. Rasul Petrus juga menegaskan supaya mereka jangan malu ketika sedang mengalami penderitaan. Karena penderitaan dapat menjadi sarana bagi setiap pengikut Kristus untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan artinya melalui kehidupan setiap pengikut Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Ketahuilah bahwa ketika setiap kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka setiap kita adalah pengikut Kristus. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk memuliakan nama Tuhan. Penderitaan yang kita alami seharusnya kita lihat sebagai sebuah ujian. Artinya kita melihat penderitaan yang sedang kita alami bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan setiap kita, melainkan dimaksudkan untuk membuat kehidupan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, membuat hidup kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya setiap kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami penderitaan. Mungkin kita berpikir bahwa penderitaan yang kita alami saat ini begitu sukar dan begitu berat untuk dihadapi. Namun ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui pergumulan atau penderitaan yang sedang kita alami dan Tuhan akan menolong setiap kita. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka,
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui penderitaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan setiap umatnya. Dan Tuhan tidak hanya mengetahui, melainkan Tuhan berkehendak untuk menolong kehidupan setiap anak-anaknya. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi setiap kita. Tuhan adalah pribadi yang mengetahui penderitaan yang sedang kita alami saat ini, dan Tuhan adalah pribadi yang akan menolong kehidupan setiap kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena sedang mengalami sakit. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang juga saat ini sedang mengalami penderitaan karena sedang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang sedang mengalami penderitaan karena mengalami kekurangan di dalam hal yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Namun ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui dan akan menolong setiap anak-anaknya. Ketika penderitaan yang kita alami berlangsung dengan sangat lama, seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita alami jauh lebih berat dari penderitaan yang orang-orang di sekitar kita alami. Namun ketahuilah bahwa setiap pengikut Kristus menanggung penderitaan yang sama. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang tidak membanding-bandingkan penderitaan yang kita alami dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab sesungguhnya setiap kita menanggung penderitaan yang sama. Ketahuilah bahwa di tengah penderitaan yang kita alami, kita dapat tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaan di sekitar kita terlihat tidak baik, namun ketahuilah bahwa hal tersebut tidak akan meniadakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ketahuilah bahwa di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam penderitaan yang sedang kita alami, Tuhan dapat memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-21 dikisahkan sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz yang bernama Ayub. Ayub adalah pribadi yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selain itu, Ayub juga memiliki berbagai hewan ternak dan materi yang begitu melimpah. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami penderitaan, di mana Ayub mengalami kehilangan atas segala hal yang dimiliki olehnya. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, "Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.'" Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub dapat mendorong Ayub untuk memuliakan nama Tuhan. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk memuliakan nama Tuhan.
Teman-teman, penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan? Yang ketiga, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-67 sampai yang ke-71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kepercayaan pemazmur kepada perintah-perintah Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa sebelum pemazmur tertindas atau mengalami penderitaan, pemazmur banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Namun pemazmur ingin berpegang atau menaati perintah Tuhan. Pemazmur mau menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaan. Dan bagi pemazmur, penderitaan adalah hal yang baik karena mendorong pemazmur untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan artinya mempelajari apa yang Tuhan telah perintahkan, putuskan, atau tetapkan. Sebagaimana penderitaan yang dialami oleh pemazmur dapat mendorong pemazmur untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan, demikian pula dengan kita. Penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika pemazmur menjalani kehidupannya, banyak hal yang telah ia lakukan, baik itu adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Ketika pemazmur melakukan perbuatan yang jahat, maka pemazmur telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebagai hakim yang adil, maka Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatan yang telah dilakukan. Di dalam surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa penderitaan juga dapat dialami oleh orang-orang yang berbuat jahat, orang yang melanggar ketetapan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila kita melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar ketetapan Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan. Namun ketahuilah bahwa di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan di dalamnya, yaitu supaya setiap kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Melalui penderitaan kita akan diingatkan mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan, mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Kita diingatkan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan sebagai
anak-anak Tuhan. Ketahuilah bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua semata-mata dilakukan karena Tuhan mengasihi kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Apabila Tuhan tidak mengasihi kita, maka ketika kita berbuat kesalahan, Tuhan akan membiarkan dan tidak menegur kita. Dan kita justru akan mengalami kebinasaan. Namun ketahuilah bahwa tujuan Tuhan mengizinkan setiap kita mengalami penderitaan atas kesalahan yang telah kita lakukan adalah untuk membuat kita kembali menyadari akan ketetapan-ketetapan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Sehingga akhirnya melalui penderitaan kita kembali mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Yunus dikisahkan sebuah kisah mengenai seorang tokoh Alkitab bernama Yunus, di mana pada saat itu Tuhan memberikan firman kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe guna memberikan berita supaya orang Niniwe bertobat. Namun Yunus melarikan diri ke Tarsis menggunakan kapal. Dan Tuhan pun menurunkan angin ribut ke laut sehingga terjadi badai besar yang membuat kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir terpukul hancur. Singkat cerita, dibuanglah undi untuk mengetahui atas perbuatan siapa maka hal ini terjadi. Dan Yunuslah yang kena undi. Akhirnya Yunus pun menceritakan bahwa ia adalah seseorang yang telah diberikan firman oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe guna memberikan berita supaya orang Niniwe bertobat, namun ia melarikan diri daripada Tuhan. Akhirnya Yunus meminta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membuang dirinya ke laut. Dan ketika Yunus dilemparkan ke laut, laut pun berhenti mengamuk. Dan atas seizin Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan tersebut 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, Yunus pun berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketujuh dikatakan, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkup oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Yunus mengalami penderitaan karena ketidaktaatannya untuk melakukan firman Tuhan. Dan di dalam penderitaan yang dialami, Yunus teringat dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, Yunus kembali teringat akan ketetapan, keputusan, atau perintah Tuhan bagi dirinya, yaitu untuk pergi ke kota Niniwe guna memberikan berita supaya orang Niniwe bertobat. Sebagaimana penderitaan dapat mendorong Yunus untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan, demikian pula dengan kita. Penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul penderitaan yang mendorong perubahan, yang didasarkan pada surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Teman-teman, penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan.
Bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 hal bagaimana penderitaan yang kita alami dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Yang pertama, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Yang kedua, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami dapat mendorong kita untuk mempelajari ketetapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bapa, sebagai pengikut Kristus kami mengalami berbagai penderitaan ya Bapa. Dan kami sangat percaya bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kami itu baik bagi kami, yaitu untuk membuat hidup kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi atas kehidupan kami. Karena satu hal yang kami percaya, bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Kau tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kami, melainkan Kau selalu merancangkan hal-hal yang terbaik atas kehidupan kami. Bapa, apapun yang menjadi penderitaan setiap anak-anak-Mu di dalam mengikut Engkau, kiranya ya Bapa Engkau selalu menolong setiap kami untuk semakin beriman kepadamu, untuk memuliakan nama-Mu, serta mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa. Kami tahu iblis akan berusaha untuk membuat kami menjadi jauh dari-Mu, tetapi biarlah ya Bapa, penderitaan yang kami alami membuat kami semakin mengasihi Tuhan lebih dari siapapun. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya bahwa penderitaan yang kami alami akan membawa perubahan atas kehidupan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.